beberapa kejadian-kejadian aneh gitu sering terjadi, misalnya mulai bisa melihat, kemudian mulai bisa mendengar. Cuman saya nggak tahu ini apa. Pemirsa, kita bergabung kembali di channel Clear Bali Express. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang tokoh. Beliau punya banyak profesi dan pengalaman. Beliau adalah seorang pengacara yang kemudian jadi pengusaha, dan terakhir beliau terjun ke dunia pemangku. Ini yang kita ingin tahu perjalanan beliau. Seperti apa perjalanan beliau, kita sapa langsung ke sumbernya. Selamat siang, Haji. Selamat siang, Sosiastu. Nama beliau Dewo Mangku Satrio. Kita panggil dengan Haji Mangku aja. Begini, Haji. Yeah. Ini kayaknya ada kopi enak ini di depan kita ini. Yeah. Ini kita mulai dari kopi dulu ya. Yeah. Karena ini kita coba dulu kopi seruput kopi dulu. Terus silakan. Wah, mantap nih. Ini kopi buatan Haji sendiri ya? Ya, kebetulan kita ada kebun produksi sendiri gitu. Jadi masarin juga sendiri gitu. Ini udah dilakoni ya sekitar 4 tahun yang lalu lah, sudah dari 4 tahun sudah jalanin ini. Nah, kopi yang kita minum sekarang ini yang ini, yang ini. Kopi Lanang. Kopi Lanang. Ini beda deh. Beda. Yeah. Kalau yang ini kan reguler, artinya yang biasa, mungkin yang kelasnya yang bisa kita lihat di warung-warung gitu. Nah, kalau yang ini premium, bahan dasarnya dari kopi petik merah. Kalau yang itu, nah itu yang super duper oke. Jadi itu bahannya kopi Lanang, Pak Man. Pasarnya mana aja? Rasanya beda dan kualitasnya juga jauh dari itu semua. Karena kan itu kopi itu, kalau biji kopi kalau dikupas kan 2 isinya. Nah, kalau yang itu 1 dia. Kayak siung tunggal kalau di ini, di bawang. Nah, jadi kualitasnya luar biasa. Terus katanya untuk ya stamina segala macam itu. Jadi dari kebun sendiri? Iya, dari kebun sendiri di Pupuan. Tapi Adi punya kebun ini, kebun apa namanya? Kebun kopi, kebun apa dari sekitar masyarakat sekitar gitu? Enggak, dari pribadi. Pribadi ya? Iya. Jadi pribadi kita punya kebun, ya tentu kan tumpang sari, ada kakao, ada ini, ada juga sawah, ada beberapa. Nah, terus pasarannya gimana? Maksudnya marketing di sini? Iya, marketingnya kemana aja? Itu sudah kemana-mana sih, artinya sudah jalan kita pelan-pelan dari 4 tahun lalu itu sudah mulailah nyebar di toko, udah bisa dibeli. Ini katanya saya dengar aja dulu sebagai supplier sebuah pengusaha kopi. Nah, sekarang ini bergelut sendiri dari ini. Ya, jadi kan gini, dulu kopi zaman dulu itu belum waktu panen tuh sudah terbeli, Pak Man. Jadi sudah orang Bali bilang dipajekin gitu. Jadi belum panen tuh udah habis, sudah dibeli. Jadi dalam bentuk green bean itu udah laku semua jadi. Nah, kalau sekarang kita karena produksi sendiri tentu nggak bisa lagi lah kita full ngasih orang, kita tetap bagi bentuknya kuota gitu. Jadi untuk saya produksi ya tetap kita ambil untuk produksi yang kita bagi ke ya kopi-kopi yang sudah ada di Bali sekarang ini ya. Tahulah Pak Man, ini saya nggak nyebut merek, itu banyak langganan juga. Gitu. Tapi dia kan punya kafe sendiri katanya sekarang. Enggak, kafe enggak. Artinya ini kalau tempat ngopi. Enggak, karena kita kan produsen, jadi kita ngelemparnya ke distributor. Jadi distributor yang punya tugas untuk ke reseller atau ke ke luar gitu, sampai ke kedai, kemana itu reseller. Saya pikir ini, kan sekarang lagi marah orang buka kedai kopi. Saya pikir aja juga punya ini tempat ngopi sendiri. Oh enggak. Cuman kita menyalurkan ke kedai-kedai gitu. Gitu. Ini kan perjalanan bisnis aja ini. Nah, sebelum ini kan aja seorang pengacara. Ini kenapa kok bisa sampai bisa terjun ke kopi ini? Mana duluan pengacara sama kopi ini? Duluan pengacara. Saya praktek
pengacara udah dari tahun sekitar 98 99 lah. 20 berapa ya? 22 tahun ya lebih. Itu. Jadi awalnya itu tetap sampai sekarang pun masih pengacara. Cuman ya pergerakan di kopi ini baru saya geluti itu justru semenjak jadi mangku. Nah, itu. Jadi semenjak jadi mangku mungkin dari sisi sesana, tanda kutip sesana pemangkuan itu kan banyak hal yang sangat bertentangan sama hati nurani. Artinya di sisi pengacara juga dimungkinkan menurut undang-undang kalau misalnya ada klien atau permasalahan yang datang ke kita, memang kita nggak boleh nolak, tapi yang bertentangan dengan hati nurani kan boleh. Jadi hal-hal yang bertentangan dengan sesana kepemangkuan saya nggak ambil lagi. Contoh lah pidana saya nggak ambil lagi, apalagi ya pembunuhan, perkosaan apa ya, itu kan jelas sangat berbeda dengan dunia saya sekarang gitu. Itu saya tinggalkan. Otomatis dari sisi bisnis kan berkurang ladangnya gitu. Nah, dari situ kemudian kita mencari di mana nih sumber lagi nih penghasilan selain di lawyer gitu. Nah, terbersihlah ini. Kita punya kebun, kita punya potensi untuk bisa bisnis menghasilkan uang, kenapa nggak dijalankan gitu. Selama ini kita ngoper ke orang lain yang, woi, tambah gimana gitu. Nah, kenapa nggak kita ambil? Meskipun sedikit-sedikit, tapi tetap ya jalan lah gitu. Mereka juga yang saya tahu sekarang yang terkenal kan butuh waktu yang sangat lama untuk bisa seperti sekarang gitu Pak Man. Gitu. Nah ini cerita ke pengacara dulu. Ini kita topiknya kan ke pengacara dulu. Nanti kita geser ke yang lain. Awal mula menjadi pengacara itu apa karena memang cita-cita atau memang mengalir begitu aja? Nah gini, untuk jadi pengacara tahun-tahun itu Pak Man, jumlah pengacara itu bisa dihitung dengan jari dulu. Artinya jumlah pengacara waktu mungkin 200-300 orang lah. Tapi saya dulu sebelum ada Pradi sudah bergabung di AAI. Jadi di AAI itu ada sekitar mungkin 200-an sampai 300 anggota. Kemudian saya dengar juga di Kadin ada sekian belas, sekian puluh gitu. Sedikit sekali. Nah, terus permasalahan kan banyak. Permasalahan hukum saya sering dengar dari zaman kuliah dulu. Oh, ternyata lawyer itu sangat diperlukan dan sedikit jumlahnya. Itulah tantangan saya gitu waktu itu. Jadi saya mencoba untuk ikut terjun di dunia itu. Ya akhirnya sampai sekarang lah. Artinya sekarang ternyata jumlah lawyer ribuan bahkan terus. Akhirnya sampai terbentuk Pradi ini itu segala macam. Gitu. Jadi ketertarikan ke pengacara ini karena juga panggilan hati nurani. Betul. Karena melihat berbagai kasus. Kemudian ada ketimpangan yang di ini. Betul. Gitu ya. Betul sekali. Nah, sekarang yang paling menarik ketika menangani persoalan yang paling terlihat itu yang mana? Ketika dengan siapa? Kasusnya ya? Ya, kasusnya. Banyak sebenarnya, Paman. Dari 20 tahun lebih jadi lawyer itu banyak sekali hal-hal menarik. Cuman ada beberapa yang jadi highlight gitu. Dulu waktu kita sempat nangani kasus di Grogak, di Singaraja itu kita membela sekian ratus orang masyarakat waktu itu melawan gubernur. Tapi bukan gubernur yang saat itu, tapi gubernur yang sudah lalu. Tapi karena ya hierarkinya yang kita gugat kan gubernur yang sekarangnya kan gitu. Waktu itu Dewa Brata waktu itu yang kita gugat di PT UN. Tapi sebenarnya yang dulu menyebabkan terjadi masalah kan yang terdahulu. Nah, jadi saat itu yang datang mewakili mereka warga itu kan tidak semua sekian ratus orang. Ada beberapa orang yang menandatangani kuasa. Jadi otomatis mereka tidak semua mengenal saya pun tidak mengenal mereka gitu loh. Suatu saat kita datang ke lokasi itu justru mereka mengira kita ini lawannya. Wah, waktu itu sempat agak deg-deg, jadi kita datang ke sana itu mereka udah siap dengan senjata, parang segala macam waktu itu mau nyerbu kita.
gitu loh. Dikiranya kita tuh ya perusahaan yang ada di Jawa Timur lah waktu itu, yang Kong Kali Kong gitu. Jadi kita diserbu sampai kita pada saat lari itu adalah salah satu orang yang kebetulan mengenal saya yang datang ke Denpasar waktu itu tangan kuasa. Jadi wah ini lawyer kita salah, lawyer kita gitu. Akhirnya terselamatkan kita waktu itu. Kalau enggak udah habis mungkin. Jadi sekian marahnya mereka dengan perlakuan yang tidak adil ya. Jadi dengan perlakuan yang semena-mena sampai mereka kehilangan tanah mereka gitu. Nah, begitulah amarah mereka waktu itu. Jadi mereka pengen melampiaskan waktu itu, cuman salah gitu. Jadi ya syukurlah ada yang kenal, kalau enggak mungkin waduh, habis ya. Terus endingnya seperti apa ya? Ya akhirnya ya minta maaf lah mereka, terus minta maaf. Dan kemudian kasusnya dimenangkan. Akhirnya tanah itu bisa kembali ke mereka, dan kemudian sampai sekarang lah sudah. Dari sekian kasus itu kalau kita persentase berapa yang bisa dimenangkan oleh Haji, kemudian yang terburuk yang tidak bisa ada ya? Ya bukannya gimana ya Pak Man. Artinya dari dulu sampai sekarang bahkan catatan saya gitu di kantor itu 98% kita menangkan semua. Sisanya kalah, itu pun karena saya udah sering wanti-wanti ke klien, sekecil apapun kesalahan, sekecil apapun hal buruk, tetap mereka harus bicarakan dengan lawyer. Itu sangat penting. Kenapa? Jangan sampai mereka bohong sama lawyer yang akan membantu, tapi kenyataan di dalam persidangan terbongkar bahwa klien ada satu hal yang disembunyikan, itu sangat berpengaruh, bisa berbalik. Itu. Tapi kalau misalnya dari awal mereka jujur, terus kemudian data sesuai lah dengan apa yang disampaikan, saya kira bisa berhasil. Gitu. Terus titik balik Haji menjadi apa? Artinya ketika puncak, kemudian Haji melepas, ini artinya menurun lah ritmenya, itu sejak kapan? Ya sekitar 3-4 tahun yang lalu lah. 3-4 tahun. Yeah. Jadi itu yang seperti yang tadi saya sampaikan, begitu menjadi seorang pemangku tentu kan sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh dengan jiwa, mental, juga ya pembawaan kita gitu. Jadi hal-hal apapun dalam kehidupan tentu kita tetap jaga itu, sesana kepemangkuan kita itu tetap kita jaga. Artinya itu mau nggak mau berpengaruh dengan dunia pengacara juga gitu. Artinya hal-hal yang mungkin ya dalam tanda kutip dari sisi kualitas ini ya, kualitas kasus ya kita pelajari dulu. Kalau memang ada yang benar-benar tertindas, kemudian menemukan suatu hal yang tidak wajar, yang harus kita bantu, ya kita bantu. Tapi kalau karena suatu hal pidana, tanda kutip yang karena ulahnya, ya tentu sangat bertentangan sekarang, saya enggak. Gitu. Yang menjadi titik balik dari pengacara, kemudian terjun ke pemangku ini ada perjalanan apa? Kalau itu, agak panjang ceritanya nih Pak Man. Jadi itu berjalan beriringan sebenarnya. Artinya tetap waktu itu masih sebagai seorang lawyer. Cuman dari dulu sebenarnya ada hal-hal yang bersifat spiritual yang mungkin secara logika tidak masuk akal. Terus kemudian hal-hal gaib yang mungkin kalau dibicarakan orang nggak mengerti atau tidak paham tentang itu, dan itu terjadi udah dari dulu sekali, sekian puluh tahun lalu itu selalu mengganggu, dan kemudian selalu muncul Pak Man, selalu muncul terus itu sampai terakhir sebelum menjadi mangku pun saya sebenarnya sebagai ketua panitia waktu itu di Merajan, ketua panitia di Merajan, saya sama sekali nggak menyangka bahwa saya akan jadi mangku, nggak. Belum. Tapi pada detik-detik akhir upacara biasanya kita kan harus menentukan siapa nih pemangkunya gitu. Nah, saya adalah ketua panitia yang mengumpulkan gitu loh. Mengatur acara itu. Iya, siapa nih yang mau jadi mangku nih? Tentu kita lihat level dulu. Level kakiang itu siapa yang masih ada, ternyata sudah sangat lingsir, nggak mungkin. Terus levelan aji gitu. Udah nggak ada lagi gitu. Levelan saya ada beberapa orang, mungkin di bawah saya ada, tapi sangat muda yang belum siap gitu. Jadi kok
saya gitu loh yang ditunjuk. Jadi di Merajaan itu banyak yang ketedunan, kerohanian gitu ya. Itu semua menunjuk ke saya gitu. Saya bilang, wah, kok jadi saya loh yang harusnya ngumpulin orang gitu loh. Jadi saya gitu. Ada hal yang tidak terima sih. Gitu saya pikir, wah saya lawyer, saya ini kayaknya dunia tuh beda gitu. Gitu. Ya cuman semakin dekat hari semakin ini ya selalu terus ini yang ketedunan itu nggak bisa di stop, jadi tetap harus saya gitu. Dan juga saya mohon petunjuk lah, artinya ke penglingsir juga, ketua, ke orang tua, dan juga ke Sulingge. Jadi beliau memberikan pesan bahwa tidak ada hal yang perlu dipermasalahkan, ditakuti, dikhawatirkan, itu akan jalan dengan sendirinya. Nanti setelah pewintenan coba buktikan katanya. Hal-hal yang tidak bisa itu akan dengan sendirinya gitu, kalau memang sudah dari atas gitu. Saya akhirnya mau terus upacara itu jalan dengan baiklah gitu loh, sesuai dengan yang diharapkan. Dan akhirnya mau winten lah jadi Mangku itu. Ada juga sebelumnya memang ada ramalan atau mungkin keinginan nah inilah harus dipisahkan antara ini kan banyak ada tren nih sekarang, Paman. Juru-juru itu kan banyak nih di luar sana nih. Nah, itu harus diluruskan juga. Dulu sebenarnya sebelum jadi pemangku saya juga nyungsung. Saya nyungsung dulu. Jadi tanda kutip ya juru. Jadi dulu beberapa kejadian-kejadian aneh gitu sering terjadi, misalnya mulai bisa melihat, kemudian mulai bisa mendengar kayak gitu. Cuman saya nggak tahu ini apa gitu. Jadi udah puluhan tahun yang lalu nih. Nah kemudian sampai karena tidak tahan, selalu melihat hal-hal yang tidak orang lain lihat, saya ngobrol dengan Haji, dengan keluarga semua, ini gimana gitu. Sampai kita rembugan, kita nebusin istilahnya, gimana cara yang nutup ini gitu. Kita ke pura dalam, keliling lah. Tertutup itu Pak Man, 3 bulan saja. Setelah itu kembali. Jadi kembali melihat, misal contoh saya ngobrol dengan Pak Man, tiba-tiba saya tahu sesuatu tentang Pak Man yang Pak Man sendiri nggak tahu. Dan saya lihat, dan saya tahu, saya bisa rasakan. Dan Pak Man kalau punya sakit apa itu saya bisa, Pak Man kok ini, oh iya benar, ini loh, begitu, sebegitunya dulu. Jadi saya juga sangat dekat dengan beliau, ya terutama Ratu Gedir, waktu itu. Jadi setiap odalan, piadalan di Nusa semaksimal mungkin harus hadir kayak begitu. Akhirnya nyungsunglah saya gitu. Saya munut dari Nusa bawa ke rumah nyungsung. Jadi itu belum mangku itu. Masih juru itu gitu. Nah, itulah terjadi pergolakan Paman antara diteruskan enggak nih gitu. Diteruskan apa enggak nih gitu. Karena kalau enggak diteruskan, saya bahkan enggak tidur 2 minggu. 2 minggu artinya tidak pernah capek, tidak pernah ngantuk, 2 minggu full. Jadi diam aja gini. Kadang ke depan, kadang ke belakang. Jadi nggak tidur sama 2 minggu full. Kalau orang yang normal tentu udah wah. Ya 2 minggu tidak tidur itu kan. Saya kira rebah, udah nggak mungkin kuat. Dan saya jalani itu 2 minggu. Dan dalam 2 minggu itu selalu dapat tugas gitu. Ke sana ke sini, jadi ke pura-pura lah. Dan pura-pura itu juga pura-pura yang punya kekuatan yang luar biasa gitu. Jadi terus begitu aja. Dan juga yang paling dahsyat waktu itu di sini, di rumah sendiri di Merajaan, itu sempat saya nggak bisa keluar dari pagar itu. Seolah-olah ada semacam itu bayangan ya gitu, tebal, kabut tebal yang nggak bisa saya tembus, padahal kelihatan jalan keluar, tapi nggak bisa. Ya kayak hal-hal seperti itulah, itu nggak bisa dilawan. Nah itu akhirnya nyungsung lah saya. Ada beberapa kejadian juga, orang datang ya, saya coba untuk memberikan obat, padahal nggak ngerti waktu itu, nggak tahu apa yang harus diperbuat, tapi ya saya coba dan jalan sembuh kayak gitu.
Nah, gitu. Sempat ini mungkin sebelum mencapai titik yang seperti itu, apa Jek sempat belajar mungkin tentang keilmuan atau mungkin Enggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Itu berkah langsung. Ya itulah artinya dari alam. Jadi nggak untuk belajar khusus kan banyak juga sekarang ya orang yang datang nyembah di sana sini, tapi nggak berhasil kan dari. Biasanya kan prosesnya begini. Ada yang prosesnya dari belajar dulu dia, kemudian seperti mendapat ijazah pengakuan kan. Kalau dia kan langsung pengakuan itu tanpa proses belajar dulu kan gitu, jadi enggak, justru learning by doing ini. Jadi bukan belajar dulu. Gitu. Justru semenjak jadi mangku baru saya kursus. Justru jadi saya kursus bebantenan, kemudian tatwa, etika, susila, terus kemudian mantra, terus kemudian ngantep. Ya bisa ya karena kursus. Ke pemangkuan kan ada ini. Nah ini sekarang yang pernah dialami itu, pengalaman itu kan itu tata cara tentang pengobatan metenung. Itu kan basic seorang balian. Menurut Aji, ini balian juga pemangku kan itu. Ranahnya di mana ini? Ya artinya seperti yang saya bilang tadi, hal-hal yang bersifat juru tadi, balian segala macam itu kan saya tinggal. Ya, saya fokus di pemangkuan dan tidak fokus di sana lagi. Jadi saya ngayahnya tetap itu semua ngayah sih menurut saya. Artinya semua jalan yang diberikan oleh betara-betari, sungsungan masing-masing itu kan semua bagus. Saya ngayah konsepnya. Ya saya lebih memilih konsep ngayah di Merajan. Gitu untuk keluarga, untuk inilah kaidah betara gitu. Bukan berarti itu ditinggal, tetap saya punya, saya tetap nyungsun itu, tapi saya nggak jalanin, gitu, nggak jalanin tuh. Tapi ketika ada sesuatu hal yang berbau niskalo itu kan masih tetap saya ini. Tapi maksud saya nggak artinya buka praktek apa, nggak, gitu. Percaya nggak percaya, paman, mantra hilang, gitu. Artinya saya loh tiap hari Trisandir, tiap hari mantra apa sih yang nggak bisa gitu. Itu hilang dalam sekejap, blank, nggak inget mantranya.